Terima kasih Anda telah bergabung kembali dalam kursus membaca cepat online bersama saya Muhammad Nur. Kita akan memasuki modul yang kedua dari kursus ini. Jika pada modul yang pertama Anda telah belajar bagaimana mengenali kebiasaan Anda selama ini, maka di modul yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana menguasai dasar-dasar dari membaca cepat. Modul 2 ini akan terdiri dari 4 bagian. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk dalam membaca. Seperti yang Anda sudah pelajari di modul yang pertama, setiap kita membawa kebiasaan. Nah, bagaimanakah kebiasaan itu bisa kita hilangkan? Akan dibahas di bagian pertama dari modul kedua ini. Berikutnya, saya akan mengajak Anda untuk belajar tentang bagaimana membaca secara aktif dan kritis. Proses membaca cepat membutuhkan aktif maupun kritis dari kita sebagai pembaca. Bagaimana melakukan hal itu akan dijelaskan di bagian kedua dari modul ini. Berikutnya, kita akan nantinya masuk ke bagian ketiga, yaitu strategi membaca cepat. Pada bagian ini, saya akan mulai mengajak Anda untuk melihat seperti apa membaca cepat itu bekerja, bagaimana strategi yang perlu untuk kita lakukan, dan hal-hal apa saja yang akan Anda latih untuk menjadi seorang pembaca cepat. Dan terakhir, modul kedua akan membahas tentang bagaimana membaca beberapa kata sekaligus. Dalam proses membaca cepat, kemampuan membaca beberapa kata sekaligus menjadi salah satu inti bagaimana Anda bisa meningkatkan kecepatan baca. Secara khusus kita akan belajar bagaimana melakukan hal itu sehingga Anda bisa membaca jauh lebih banyak kata dalam sekali lihat. Mari kita mulai modul yang kedua, bagian yang pertama. Pada bagian ini kita akan belajar tentang hambatan dalam membaca cepat dan cara mengatasinya. Apa sajakah hambatan dalam membaca cepat itu? Ada beberapa hambatan yang sering dialami oleh kita dalam membaca. Yang pertama adalah sulit berkonsentrasi. Konsentrasi sangat dibutuhkan dalam proses membaca karena akan menentukan apakah Anda bisa memahami dengan baik atau tidak. Anda bisa menguasai materi dengan baik atau tidak. Hambatan lainnya adalah motivasi yang rendah. Terkadang kita membaca tapi tanpa disertai motivasi dalam membaca. Dengan demikian maka kita membaca tanpa semangat, tanpa gairah untuk berusaha memahami dan menguasai apa-apa yang sedang kita baca. Berikutnya adalah kekhawatiran tidak paham atas materi yang dibaca. Ini juga menjadi penghambat. Kekhawatiran akan membuat seseorang menjadi sulit dalam memahami. Kekhawatiran juga cenderung membuat kita membaca lebih lambat karena kita menjadi terlalu berhati-hati dan sering mengulang-ulang apa yang sudah kita baca. Dan terakhir adalah hambatan dalam baca cepat jika Anda masih membawa kebiasaan buruk dalam membaca. Kita sudah belajar apa saja kebiasaan buruk dalam membaca itu, dan nanti di sini saya akan jelaskan kembali secara singkat serta bagaimana kita mengatasinya. Jadi inilah yang akan kita bahas di bagian pertama dari modul kedua ini, yakni hambatan-hambatan yang lazim dialami orang dalam proses membaca cepat, dan kita akan belajar bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kita akan mulai dari yang pertama, yakni tentang konsentrasi. Dalam proses membaca, konsentrasi ini sangat dibutuhkan. Kita membaca tentunya dengan tujuan untuk bisa memahami apa-apa yang kita baca. Nah, disinilah letaknya peran dari konsentrasi. Anda bisa saja membaca tanpa konsentrasi, namun tentu Anda akan kesulitan memahami
dengan baik isi bacaan. Membaca dengan cepat dipadukan dengan konsentrasi yang tinggi akan menghasilkan sebuah pemahaman. Disinilah letak penting dari konsentrasi dalam proses membaca cepat. Dengan konsentrasi yang baik, maka tingkat pemahaman yang tinggi dapat dimungkinkan meskipun Anda membaca dengan kecepatan yang relatif jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang. Oleh karena itu, kita nanti akan perlu untuk mengenali apa saja yang mengganggu konsentrasi kita ketika membaca. Anda perlu tahu bagaimana konsentrasi Anda terganggu dan bagaimana cara Anda mengatasi gangguan-gangguan yang menyita konsentrasi tadi. Apa sajakah faktor pengganggu konsentrasi ini? Faktor pengganggu ini sangat banyak, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah kelelahan. Kadang-kadang kita sudah lelah pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan, baik itu secara fisik maupun secara mental. Kelelahan fisik kita capek, sementara mental kita habis mengerjakan suatu pekerjaan yang menyita pikiran. Jika Anda mengalami kelelahan, maka sedikit banyaknya konsentrasi akan terpengaruh. Dengan demikian, ada baiknya kita mengambil istirahat sejenak sebelum Anda mulai ke proses membaca yang lebih serius. Faktor pengganggu berikutnya adalah jika kita banyak pikiran atau kadang-kadang stres. Jika Anda punya banyak pikiran, maka Anda mungkin membaca, tapi pikirannya teralihkan ke tempat yang lain. Atau Anda merasa tertekan karena sebuah persoalan, maka ini pun akan mengalihkan konsentrasi kita dari bahan bacaan yang seharusnya kita usahakan untuk difahami ke hal lain yang menjadi sesuatu yang menghambat pikiran kita. Faktor lainnya adalah bosan. Tak jarang kita merasa bosan atau jenuh dalam melakukan sesuatu. Nah, jika Anda mengalami kebosanan, maka hal yang bisa dilakukan adalah coba lakukan kegiatan lain yang tidak biasa Anda lakukan, atau coba pindah ke tempat yang lain. Ini akan menghindarkan rasa bosan tadi dan kita akan mencoba berada di tempat dengan suasana yang baru. Dan terakhir adalah adanya gangguan-gangguan yang menjadi hambatan atau pengganggu dari konsentrasi kita. Gangguan ini bermacam-macam. Yang paling lazim adalah gangguan berupa suara. Suara yang keras, suara yang berisik akan mengganggu konsentrasi Anda. Nah, termasuk selain gangguan yang sifatnya suara atau sesuatu yang jelas-jelas mengganggu adalah kadang-kadang kita membaca tapi sambil online. Anda mungkin sedang browsing di internet, perhatian Anda teralihkan dengan website yang lain. Atau Anda sambil membaca, cuma Anda juga aktif membuka email Anda, membuka Facebook Anda. Nah, ini pun akan mengganggu konsentrasi kita. Jadi gangguan-gangguan yang ada, selama Anda bisa mengatasinya, selama Anda bisa meminimalisirnya, maka lakukan hal itu. Karena itu akan sangat mengganggu konsentrasi kita yang pada ujungnya akan mengganggu pemahaman Anda dalam membaca. Saya memiliki tips untuk melakukan konsentrasi. Apa aja tips itu? Yang pertama adalah hindari gangguan-gangguan yang ada. Jika Anda membaca di tempat yang ribut, maka pergilah ke tempat yang lebih tenang. Jika ada suara televisi yang berisik, matikanlah televisi tersebut. Jika ada gangguan-gangguan yang lain, maka atasilah terlebih dahulu. Kemudian untuk berkonsentrasi, Anda bisa melakukan exercise sederhana. Jadi Anda bisa menutup mata Anda, kemudian Anda tarik nafas dalam-dalam, keluarkan nafas tadi secara perlahan, dan sambil Anda menghirup dalam-dalam maupun mengeluarkan
nafas tadi secara perlahan, rasakan pikiran yang rileks. Bayangkan Anda dalam situasi yang nyaman, situasi yang tenang. Bayangkan juga sesuatu yang indah, sesuatu yang luas dan nyaman. Ini akan membuat Anda merasa segar dan Anda siap untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Jadi setiap kali Anda mau membaca, terlebih untuk membaca yang butuh konsentrasi tinggi, Anda bisa lakukan exercise sederhana ini, cukup 1 atau 2 menit, dan ini akan membawa perbedaan yang berarti dalam meningkatkan konsentrasi Anda. Saya ingin mengajak Anda untuk berlatih fokus dan meningkatkan konsentrasi. Di sini ada sebuah latihan yang sederhana. Jadi, latihan ini adalah latihan mengurai benang kusut. Tugas Anda adalah coba ikuti alur benang ini dari titik awalnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar, sampai ke titik akhir. Tantangannya adalah ketika Anda berusaha mengurai benang ini, jangan gunakan alat bantu apapun, termasuk Anda tidak boleh menggunakan pensil atau ballpoint untuk menunjuk garis tersebut, melainkan Anda harus menggunakan mata Anda sendiri. Jadi ikuti garis tersebut perlahan sampai Anda selesai ke bagian yang akhir. Usahakan lakukan secepat mungkin, usahakan Anda bisa fokus dan berkonsentrasi. Latihan ini juga saya siapkan di buku Anda. Nah, mari kita mulai latihan ini. Silahkan Anda lihat sekarang ke layar. Ya, apa yang Anda rasakan dari latihan ini? Sebagian orang yang pernah saya tes untuk latihan seperti ini mengaku pusing. Ada yang pusing karena ketika dia berusaha mengurai garis-garis ini, maka matanya teralihkan ke garis yang lain, sehingga jalur yang seharusnya diikuti menjadi tersimpangkan dan berpindah jalur. Sementara ada orang yang lain tidak mengaku pusing, dia bisa mengikuti dengan baik dan dalam tempo yang singkat. Cuma dia merasakan bahwa ada tantangan tersendiri untuk menjaga agar konsentrasi itu bisa tetap fokus. Bagaimana dengan Anda? Tentu Anda punya pengalaman, coba Anda rasakan pengalaman itu. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tips untuk latihan ini. Apa yang bisa Anda lakukan adalah ketika Anda mengikuti mulai dari awal dan Anda bisa melihat dengan pandangan yang lebih luas, garis tersebut akan mengarah kemana, maka Anda bisa segera beralih dan melompat ke bagian itu. Hal yang sama terus Anda lakukan, jadi Anda tidak perlu melakukannya dengan berurutan dari awal persis sampai ke akhir, tapi Anda bisa melakukan dengan melompat-lompat dari bagian yang sudah Anda lihat ujungnya, Anda geser ke ujung yang berikutnya, ujung berikutnya. Ini akan jauh lebih cepat dan Anda akan lebih terhindar dari salah jalur. Saya memiliki beberapa latihan lanjutan untuk hal ini. Anda bisa periksa di buku kerja Anda. Saya menyarankan Anda untuk mengerjakan latihan ini. Ini adalah latihan bagaimana Anda berlatih fokus, berlatih melakukan konsentrasi dan menggunakan mata Anda. Nanti dalam kita masuk ke bagian berikutnya dari modul ini, yakni di strategi membaca cepat, maka gerakan mata Anda akan menjadi kunci untuk kemampuan membaca cepat tersebut. Dan latihan yang Anda lakukan sekarang ini akan sangat berguna untuk ke sana. Selamat Anda melatih bagian yang ini. Jangan lupa nanti periksa di buku kerja Anda, ada beberapa latihan terkait benang kusut ini. Sekarang kita akan masuk ke latihan berikutnya, masih berhubungan dengan konsentrasi. Latihan ini adalah latihan menghitung titik. Latihannya juga sangat sederhana.
saya punya sebuah garis yang berisi titik-titik, dan titik-titik ini cukup banyak. Tugas Anda adalah menghitung berapa banyak titik tersebut. Tantangannya adalah Anda tidak diperkenankan untuk menghitung titik ini menggunakan jari, menggunakan ballpoint, pensil, atau alat bantu apapun, tapi sama seperti yang pertama tadi, gunakan hanya mata Anda untuk menghitung titik-titik tersebut. Anda bisa mulai nanti di buku kerja Anda, coba Anda hitung berapa banyak titik-titik yang ada. Latihan yang berikutnya cukup menantang, sama seperti yang tadi, tetap berupa titik-titik. Bedanya titik-titik ini akan lebih kecil. Nah, dengan titik yang lebih kecil ini tentu tidak mudah untuk menghitungnya, dan Anda tetap hanya boleh menghitung menggunakan mata Anda. Jadi, coba Anda latih hal ini, periksa nanti di buku kerja Anda, dan Anda bisa melihat jawabannya ada berapa banyak sebenarnya titik-titik yang tersedia di gambar ini. Adapun salah satu tips dari latihan ini adalah saya menyarankan Anda membacanya dari buku kerja Anda yang sudah di-print terlebih dahulu, karena melihat di depan layar akan jauh berbeda dengan melihat di atas kertas. Jika Anda melihat langsung di layar, kemungkinan besar mata Anda akan lelah dan radiasi dari layar komputer akan mengganggu penglihatan Anda. Nah, ketika Anda menghitung titik ini menggunakan mata dari kertas yang sudah di-print oleh titik-titik ini, maka Anda bisa melihat, jika Anda punya konsentrasi yang baik, Anda akan bisa melihat ada perbedaan dari bentuk titik-titik tadi. Walaupun kelihatan secara sepintas titik-titik ini sama. Ketika titik-titik ini dicetak, maka sedikit banyaknya akan ada perbedaan. Mungkin di kertas tersebut ada sebuah bintik, ada sebuah warna yang berbeda. Jika konsentrasi Anda baik, maka Anda bisa memanfaatkan area-area tadi sebagai alat bantu untuk menghitung jumlahnya. Jadi inilah latihan kita terkait konsentrasi. Anda coba lakukan, dan sedapat mungkin jika Anda membaca, perhatikan apa-apa yang mengganggu konsentrasi Anda dan hindarkan. Berikutnya saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Mengapa ada orang yang tahan membaca novel berjam-jam, sementara orang yang sama akan tertidur ketika dia membaca buku teks? Apa yang menyebabkan novel begitu menarik dan kita tahan membacanya, sementara untuk buku yang lebih serius, lebih terstruktur, kita biasanya cepat kelelahan dan cepat menyerah? Jawabannya adalah motivasi dari membaca. Ketika kita membaca novel, Anda punya motivasi yang kuat ingin mengetahui akhir dari cerita. Anda mengikuti alurnya, bahkan jika Anda pernah membaca novel sebelumnya, saya sangat yakin Anda pasti masih bisa menceritakan apa isi novel tersebut. Tapi berbeda dengan sebuah buku, banyak orang yang kesulitan untuk menjelaskan kembali buku yang pernah dia baca. Dan intinya adalah motivasi dari kita membaca. Sejauh mana kita memiliki minat dan perhatian terhadap apa yang kita baca tadi. Jika Anda bisa memiliki rasa ingin tahu yang sama ketika membaca sebuah buku teks, sama halnya ketika Anda membaca novel, maka saya yakin pemahaman dan pengertian yang bisa Anda peroleh juga akan setinggi ketika Anda membaca novel. Motivasi ini sangat penting karena motivasi inilah yang menentukan apakah kita bisa menikmati apa yang dibaca atau tidak. Kemudian motivasi juga harus Anda hadirkan, harus Anda usahakan
datang dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain yang memotivasi Anda, karena jika orang lain yang memotivasi Anda, setelah orang itu tidak ada, maka kita tidak akan termotivasi lagi. Sama halnya ketika Anda membaca buku, motivasi harus dari Anda sendiri yang memang ingin membacanya, Anda sendiri yang memang tertarik dan ingin mengetahui hal tertentu dari buku tersebut. Kita harus termotivasi dalam membaca, atau kita akan kesulitan membaca dengan berkualitas. Jadi, selain konsentrasi, maka motivasi adalah faktor yang kritikal dalam proses membaca cepat. Jika Anda termotivasi, maka kecepatan yang tinggi itu akan membantu Anda untuk bisa fokus pada bahan bacaan Anda, bisa fokus pada inti-inti yang ingin Anda ketahui dari bahan bacaan tadi. Bagaimanakah cara kita menciptakan motivasi? Berikut adalah cara yang saya sarankan kepada Anda. Pertama adalah tanyakan ke diri Anda, apa manfaat dari buku yang sedang Anda baca buat Anda? What is in it for me? Jika Anda bisa menjawab hal ini, maka kita akan termotivasi karena ada sesuatu yang kita harapkan. Anda juga perlu bertanya, apa pentingnya buku tersebut buat saya? Kenapa saya harus membaca buku itu dan bukan buku yang lain? Kemudian Anda harus juga menemukan mengapa Anda harus membaca buku itu, dan Anda bisa menciptakan motivasi dengan melakukan sebuah teknik yang disebut teknik preview. Preview ini adalah sebuah proses untuk mendapatkan gambaran besar dari sebuah bahan bacaan. Dalam melakukan preview, kita menciptakan rasa ingin tahu dan ketertarikan. Jadi jika sebelumnya Anda tidak termotivasi ketika Anda membaca sebuah buku, maka dengan proses preview yang baik, Anda akan punya rasa ingin tahu yang kuat, Anda akan punya ketertarikan yang kuat. Termasuk dalam proses preview ini, kita juga akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ketahui jawabannya. Dengan demikian, ketika nanti Anda akan membaca, maka perhatian Anda juga akan fokus dalam usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin ketahui jawabannya tadi. Itulah tadi tentang motivasi. Dan sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 pilar dari membaca cepat yang saling mendukung, saling membantu, sehingga menciptakan sebuah proses membaca yang efektif dan efisien buat kita. Yang pertama adalah kecepatan. Dengan berlatih membaca secara cepat, maka kita akan membantu untuk selesai lebih awal dan membaca lebih cepat. Berikutnya adalah konsentrasi. Konsentrasi ini akan membantu kita untuk fokus sehingga dapat menguasai materi dengan baik. Dan terakhir adalah motivasi. Motivasi inilah yang membantu kita bisa menikmati bahan bacaan. Motivasi inilah yang membantu kita untuk bisa terus-menerus membaca sampai selesai. Dan juga kita bisa menemukan aplikasi dari apa-apa yang kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, Anda perlu ingat ada 3 pilar ini, dan 3 pilar inilah yang Anda harus selalu pakai, selalu Anda pertahankan dalam setiap proses membaca untuk menghasilkan sebuah proses membaca yang cepat dan efektif. Hambatan berikutnya dalam proses membaca cepat adalah khawatir tidak memahami isi bacaan. Mengapa seseorang bisa khawatir atas isi bacaannya? Kadang-kadang misalkan kita hendak ujian, apakah itu ujian harian, ujian mingguan, UTS, UAS, atau sekarang ada ujian nasional di sekolah-sekolah, kadang-kadang tekanan sebelum ujian ini membuat kita khawatir, tidak paham. Dan kekhawatiran ini
akibatnya akan mengganggu kemampuan kita untuk menyerap informasi. Kekhawatiran ini juga terjadi karena tuntutan untuk menguasai materi. Ini lazim terjadi, terutama buat para pelajar, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, maupun juga di perguruan tinggi. Tuntutan untuk menguasai banyak materi seringkali membuat kita menjadi khawatir bahwa kita tidak bisa memahaminya dengan baik. Dan kekhawatiran itu akhirnya akan betul-betul terwujud dan kita memang tidak paham. Dan terakhir adalah adanya waktu yang terbatas. Misalkan Anda akan ujian besok dan kesempatan Anda untuk mengulang hanya tinggal malam ini, maka waktu yang terbatas ini akan menjadi hambatan tersendiri yang membuat kekhawatiran akan semakin bertambah. Untuk itu kita perlu mengatasi kekhawatiran karena kekhawatiran adalah salah satu penghambat dalam proses membaca cepat. Bagaimanakah mengatasi kekhawatiran itu? Yang pertama adalah jika Anda punya kesempatan untuk membaca sejak awal, maka lakukanlah. Ini terutama penting buat Anda yang saat ini sedang belajar, apakah Anda siswa atau mahasiswa yang belajar kembali, ya. Maka jika Anda belajar, belajarlah sejak awal. Jangan belajar menjelang ujian, jangan belajar menjelang ada sebuah tes yang akan menguji pemahaman Anda. Dengan baca sejak awal akan mengatasi kekhawatiran kita tidak paham atas materi yang dibaca. Berikutnya adalah mencicil materi yang kita perlukan. Kita perlu ingat bahwa proses kita mencerap informasi setahap demi setahap. Ini artinya, jika Anda mencicil informasi ke dalam otak Anda, ke dalam kepala Anda, sedikit demi sedikit, itu akan jauh lebih baik ketimbang Anda memasukkannya secara sekaligus dan bersamaan. Itu kenapa orang yang melakukan sistem kebut semalam ketika ujian, dia bisa ingat di malam ketika dia sedang belajar, tapi keesokan pagi ketika dia menghadapi ujian yang sebenarnya, maka dia akan lupa. Ini terjadi karena satu faktor kelelahan, yang kedua adalah materi itu belum tercerap dengan baik, sehingga proses memanggil kembali atau proses recall dari materi tersebut menjadi terhambat. Dengan mencicil materi-materi pelajaran Anda, materi-materi bacaan Anda, maka Anda bisa mengatasi kekhawatiran ini. Dan satu lagi yang bisa mengatasi kekhawatiran adalah menikmati proses membaca. Dan ini hanya bisa kita lakukan jika kita memang sejak awal termotivasi dan memang sejak awal kita tahu apa manfaat dari buku yang kita baca buat kehidupan kita. Dan terakhir adalah Anda harus menemukan what is in it for me dari buku yang sedang Anda baca. Inilah yang bisa mengubah sebuah kekhawatiran, sebuah ketakutan menjadi proses membaca yang bisa dinikmati. Sehingga Anda bisa lebih enjoy, bisa lebih relax, termasuk ketika membaca materi yang berat sekalipun. Dan yakinkan bahwa Anda bisa memahami dengan baik. Ini penting karena kekhawatiran harus dilawan dengan sebuah keyakinan. Ketika kita khawatir, kita memiliki sikap mental yang negatif, seringkali sikap mental yang negatif ini akhirnya terwujud beneran dan kita betul-betul tidak paham. Sebaliknya, jika kita punya sikap mental yang positif, kita yakin bahwa kita bisa memahami materi yang sedang kita baca dengan baik, maka insya Allah ini akan membantu untuk membuat kita betul-betul bisa memahaminya. Kita sudah belajar tadi tentang hambatan khawatir tidak memahami bahan bacaan. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, yakni kebiasaan-kebiasaan buruk dalam membaca. Saya akan mengulang sedikit apa yang sudah Anda pelajari di
modul yang pertama, yakni tentang kebiasaan buruk dalam membaca. Bedanya kali ini kita akan mencoba mengatasi hal tersebut. Kebiasaan buruk yang pertama adalah kebiasaan membaca sambil bersuara. Saya yakin Anda masih ingat ya, Anda membaca dan Anda menyuarakan apa-apa yang dibaca tadi. Kemudian ada juga kebiasaan membaca sambil menggerakkan bibir, dan ini relatif sangat mirip dengan membaca sambil bersuara. Bedanya hanya suaranya tidak terdengar. Berikutnya adalah gerakan kepala, di mana Anda menggerakkan kepala dari kiri ke kanan, dan seterusnya. Gerakan kepala ini akan menghabiskan energi, termasuk juga menghambat kecepatan. Juga ada mundur ke belakang, di mana Anda melakukan apa yang disebut sebagai regresi. Anda membaca kembali apa-apa yang sudah dibaca sebelumnya. Dan terakhir adalah membaca dalam hati. Ini kita kenal juga dengan istilah subvokalisasi. Kita seolah-olah seperti mendengar suara di dalam kepala kita yang mendiktekan apa-apa yang kita baca. Sehingga dengan demikian maka kecepatan baca kita akan menjadi tergantung dengan kecepatan dari suara yang kita dengarkan di kepala kita tadi. Bagaimanakah kita mengatasi kebiasaan buruk dalam membaca ini? Berikut saya akan menjelaskan satu persatu apa latihan sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Dan inilah cara untuk mengatasi kebiasaan buruk tadi. Yang pertama, jika Anda membaca sambil bersuara atau Anda masih membaca sambil menggerakkan bibir, latihan termudah yang bisa Anda lakukan adalah letakkan pensil atau ballpoint di antara bibir Anda ketika membaca. Jadi Anda ambil pensil, Anda letakkan seperti ini, dan Anda membaca. Dengan cara ini maka Anda bisa menghindari mulut Anda untuk bersuara, dan Anda akan segera tahu ketika pensil ini terjatuh, maka pasti saat itu Anda sedang menggerakkan bibir Anda atau Anda berusaha menyuarakan apa-apa yang Anda baca. Latihlah hal ini terus-menerus sampai Anda akan bisa menghilangkan kebiasaan membaca sambil bersuara ataupun membaca sambil menggerakkan bibir. Jika Anda punya kebiasaan menggerakkan kepala seperti ini ketika membaca, maka yang bisa kita lakukan adalah sama seperti tadi, ambil sebuah pensil atau ballpoint dan letakkan di pipi Anda. Jadi Anda tahan, Anda misalkan baca sebuah buku. Jika Anda berusaha menggerakkan kepala Anda, maka Anda akan merasakan tekanan di pipi Anda. Nah, sadari hal itu dan segera berhenti jika Anda merasakan tekanan tadi. Itu artinya Anda berusaha menggerakkan kepala. Juga lakukan hal ini berulang-ulang setiap kali Anda membaca, sampai akhirnya Anda bisa menghilangkan kebiasaan membaca sambil menggerakkan kepala. Nah, jika Anda punya kebiasaan membaca yang sering mundur ke belakang atau melakukan regresi, maka yang bisa Anda lakukan adalah tutup apa-apa yang sudah Anda baca dan bacalah secepat mungkin. Jadi, salah satu teknik membaca yang bisa digunakan seseorang adalah tutup apa yang sudah lewat yang Anda baca, dan Anda baca secepat mungkin materi-materi berikutnya. Ini akan menghindarkan Anda untuk berusaha melihat kembali apa-apa yang sudah Anda baca. Dan terakhir adalah membaca dalam hati. Jika kita membaca dalam hati atau membaca sambil mendengar suara di kepala kita, maka yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah ketika Anda membaca, Anda coba sambil berhitung. Jadi Anda bisa berhitung 1, 2, 3, 4, tidak disuarakan, baca dalam hati Anda.
sambil Anda terus membaca. Dengan cara ini maka Anda berusaha melawan suara yang membacakan teks di kepala Anda dan menggantikannya dengan suara hitungan. Jika Anda bisa melakukan hitungan tersebut, maka Anda bisa menghindari membaca dalam hati tadi. Jadi inilah cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan ketika membaca. Jadi atasi kebiasaan buruk tadi dengan tips-tips sederhana yang sudah saya sampaikan. Coba kenali apa-apa kebiasaan buruk yang masih Anda miliki dan Anda hindarkan dengan cara yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa Anda perlu latihan untuk ini. Gunakan bahan latihan yang sudah Anda kumpulkan di modul yang pertama dan coba terapkan hal tersebut. Jika Anda ingin membaca dengan cepat dan efektif, maka Anda harus bisa memastikan kebiasaan buruk yang dimiliki tadi bisa hilang. Kenapa demikian? Karena kebiasaan buruk ini akan menghambat kecepatan kita. Untuk itu, Anda juga perlu latihan yang teratur dan berulang-ulang. Jika Anda punya kebiasaan buruk seperti membaca sambil bersuara atau menggerakkan bibir, ini akan butuh waktu setidaknya 2-4 minggu sampai Anda benar-benar bisa menghilangkannya. Jadi saran saya, jika Anda memiliki salah satu dari kebiasaan buruk tadi, latihlah berturut-turut setiap kali Anda membaca, dan dalam tempo 2-4 minggu, saya yakin jika Anda konsisten, kebiasaan buruk tadi akan hilang. Jadi jangan berhenti sampai benar-benar hilang, karena jika kebiasaan buruk ini tidak hilang dan Anda masih membawanya, maka kebiasaan buruk itu akan menjadi penghambat ketika kita masuk di bagian berikutnya, yakni tentang strategi membaca cepat. Ketika Anda mulai masuk membaca cepat, kita akan belajar bagaimana membaca secepat mungkin, membaca dengan mengenali sebanyak mungkin kata. Dan ketika kita sudah berada di tahap itu, maka seluruh kebiasaan buruk yang ada sudah harus hilang dan sudah harus Anda tinggalkan. Nantinya jika Anda sudah bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, Anda akan merasakan Anda masuk ke kecepatan maupun produktivitas baca yang jauh lebih tinggi. Orang yang baca sambil bersuara dan bisa menghilangkan membaca sambil bersuara, minimal dia akan punya kecepatan baca yang 2 kali lipat dari sebelumnya ketika dia berbicara. Apalagi jika orang tersebut kemudian berlatih di teknik-teknik khusus ataupun strategi khusus dalam membaca cepat. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir dari bagian pertama modul kedua, yakni tentang hambatan-hambatan dalam membaca cepat dan bagaimana mengatasinya. Saya ingin meringkas materi ini. Yang pertama adalah kita sudah mengenal apa saja yang menjadi pengganggu konsentrasi. Anda harus mengenali apa-apa yang mengganggu konsentrasi Anda dalam membaca dan hilangkan gangguan tersebut. Anda juga bisa menggunakan tips yang sudah saya sampaikan, yakni menarik nafas dalam-dalam dan melepaskannya secara perlahan untuk membuat konsentrasi Anda lebih baik sebelum Anda mulai membaca. Berikutnya adalah jangan lupa ciptakan motivasi sebelum membaca. Bagaimana menciptakannya? Yakni dengan cara menemukan apa manfaat dari bahan bacaan buat kita. Inilah yang akan membuat kita termotivasi, inilah yang akan membuat kita akan mampu membaca dengan konsentrasi tinggi, termasuk juga mampu menikmati bahan bacaan. Hilangkan rasa khawatir. Kadang-kadang kita punya kekhawatiran, kita takut tidak paham. Ini dihilangkan dengan cara persiapan yang matang. Jika Anda punya bahan bacaan yang banyak, cicil sedikit demi sedikit, dan yakinkan bahwa Anda mampu untuk membacanya, mampu untuk memahaminya. Dan terakhir, kita sudah belajar tadi tentang apa saja kebiasaan buruk dalam membaca dan bagaimana menghilangkannya. Anda harus
terus-menerus berlatih dan benar-benar berusaha menghilangkan kebiasaan buruk tadi sampai hilang. Ini akan berguna ketika kita masuk nanti ke bagian dari strategi membaca cepat, di mana Anda akan mulai membaca dengan kecepatan yang sangat tinggi. Demikianlah modul yang kedua ini, yakni di bagian yang pertama. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di modul berikutnya, dan di bagian kedua dari modul kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca secara aktif dan kritis. Sampai bertemu kembali di modul berikutnya.